Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Gak ada yang sakit ya? Ada Bu sakit hati. Sakit hati. Baik semua Bu, baik semua. Ya, jadi semester ini Ibu ngajar kalian pelajaran sejarah Indonesia ya. Iya Bu. Mulai aja ya, daripada lambat-lambat kan kuota kalian jalan juga loh. PowerPoint-nya udah kelihatan belum? Kelihatan. Udah Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Udah kelihatan Bu, udah kelihatan Bu. Sejarah Indonesia. Nah, bab 1 ini kita akan mempelajari tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1948 sampai 1965. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu dari tahun 1948 sampai 1965 aja ya. Sebelum mempelajari bab ini, kalian harus tahu dulu apa itu disintegrasi. Disintegrasi itu adalah suatu perpecahan. Jadi, disintegrasi bangsa adalah suatu perpecahan bangsa yang ada di Indonesia ini. Setelah merdeka, Indonesia itu nggak langsung aman-aman aja gitu, nggak ada perpecahannya. Ternyata setelah merdeka malah banyak terjadi perpecahan atau pemberontakan yang ada di Indonesia ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Kalau Ibu terlalu cepat bilang ya. Ibu terlalu cepat. Gas. Bu, jaringan Bu. Jaringan. Nah, yang Hilang-hilang, pertama, ketegangan dan gejolak di dalam negeri. Itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada berdasarkan ideologi, yang kedua kepentingan, dan yang ketiga berdasarkan sistem pemerintahan. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari bab ini yaitu kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Kemudian, keteladanan tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa itu sendiri. Kalian catatnya poin-poinnya aja ya. Iya, Bu. Nih, Rizky botak. Nah, konflik tadi kan terbagi jadi 3. Ada ideologi, kepentingan, dan juga sistem pemerintahan. Ideologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun, kemudian pemberontakan DI-TII, dan Gerakan 30 September 1965 atau yang sering kita dengar sebagai G30S PKI. Sanju ngantuk ya?
Kemudian yang berdasarkan kepentingan yaitu ada pemberontakan APRA, Andi Aziz, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Kemudian berdasarkan sistem pemerintahan, pemberontakannya ada pemberontakan PRRI dan Permesta, dan juga ada persoalan negara federal dan BFO. Sudah? Sudah, Bu. Nah, pergolakan akibat perbedaan ideologi ini tadi dibagi menjadi 3 kan, ada pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI TII, dan juga pemberontakan G30 SPKI. Yang kita pelajari yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Nah, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun, tokoh utamanya itu ada 2 orang ini. Yang pertama ada Amir Syarifuddin, dan yang kedua Musso. Nah, siapakah Amir Syarifuddin ini? Amir Syarifuddin Harahap, itu nama aslinya ya, Amir Syarifuddin Harahap, ini ejaannya, ejaan zaman dulu, adalah seorang pimpinan PKI yang pernah memegang jabatan tertinggi dalam pemerintah Republik Indonesia. Ia ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Akan tetapi, pada zaman Orde Baru menempatkan Amir Syarifuddin ini pada bagian kelam sejarah Indonesia. Nah, karena perjanjian Renville, dia kan yang menandatangani perjanjian itu. Karena perjanjiannya gagal, akhirnya dia disalahkan. Karena itu dianggap merugikan bangsa Indonesia. Akhirnya si Amir Syarifuddin ini diturunkan secara paksa sebagai Menteri Indonesia, Perdana Menteri Indonesia. Dari sana si Amir Syarifuddin ini merasa dendam kepada rakyat Indonesia karena dia dituduh seperti itu. Akhirnya dia melakukan pemberontakan. Nah, ini ia dituduh sebagai penyebab kegagalan Republik Indonesia dalam perundingan Renville yang menyebabkan kerugiannya yang lebih besar daripada perjanjian Linggarjati. Nah, sedangkan si Musso ini adalah seorang anggota PKI yang melarikan diri ke Moskow, Rusia pada tahun 1926. Jadi zaman dulu itu, sebelum Indonesia merdeka, PKI itu sudah ada. Nah, dan dulu itu sudah sempat dibasmi. Kemudian si Musso ini berhasil melarikan diri ke Moskow, Rusia. Nah, akhirnya dia ini pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso ini kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta dan bergabung dengan Amir Syarifuddin. Musso ini menjadi pemimpin PKI dan memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Pihak militer menyebut bahwa PKI memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai presidennya, kemudian Amir Syarifuddin ini sebagai Perdana Menterinya. Nah, ini ada skema pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada 18 September 1948, PKI membentuk Front Nasional. Kemudian, Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI.
ternyata rakyat masih percaya dengan Soekarno dan Republik Indonesia. Akhirnya, pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun untuk membasmi pemberontakan PKI ini. Nah, bagaimana akhir pemberontakan PKI di Madiun? Dari awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan dan para pemimpin partai anti komunis itu terjadi. Kaum santri dan kiai juga ikut menjadi korban pembantaian. Tetapi, pasukan pemerintah yang dipelopori oleh Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil kembali direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader PKI terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Di antara yang terbunuh itu, itu adalah salah satunya Musso yang tewas tertembak pada pelariannya. Sedangkan Amir Syarifuddin juga tertangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Jadi berakhirnya di sini ya, waktu Musso tewas tertembak pada saat pelariannya dan juga Amir Syarifuddin yang tertangkap kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Nah, pada saat pengejaran itu ada tokoh-tokoh muda PKI seperti DN Aidit dan Lukman, dia berhasil melarikan diri. Nah, merekalah ini yang kelak akan membangun Partai Komunis Indonesia ini bangkit kembali dan melaksanakan gerakan 30 SPKI pada tahun 1965. Jadi awal-awalnya itu dari sini mereka, tapi mereka berhasil kabur sehingga mereka bisa menjadikan PKI ini menjadi lebih berkembang pesat. Kemudian selanjutnya, tadi kan ada pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua ada pemberontakan DI-TII. Ibu kecepatan. Kecepatan. Iya, yang tadi Bu saya belum nyatet. Yang bagan-bagannya Yang mana? Bu. Yang mana? Yang bagan PPKI. Yang PPKI. garis itu loh, Bu. PPKI Iya, atau PKI? yang bagan Bu. Lagi. Sebelumnya lagi Bu. Ini? Nah, ya ini. Suaraku cemprut. Udah bilang ya? Udah Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Sudah? Kemudian ada pemberontakan DI-TII. DI-TII pelopornya yaitu SM Kartosuwiryo. Nah, latar belakangnya yaitu dia ini kecewa terhadap perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin tadi. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1949, ia membentuk Gerakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia TII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi ini ya kepanjangan dari DI TII, yaitu Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Perkembangannya, DI-TII ini menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DI-TII yaitu di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga di Aceh. Penumpasannya yaitu untuk menumpas pemberontakan DI-TII ini, pemerintah melaksanakan sejumlah operasi militer dan cara damai. Jadi ada yang ditumpas dengan operasi militer, dibasmi atau diperangi langsung. Terus ada juga dengan negosiasi atau secara damai. Sudah?
Sudah, Bu. Belum. Belum. Udah. Belum. Hmm. Ibu, Ya, izin Bu, kemana? ke masjid Bu. Ke masjid. Izin ke toilet Bu. Itu, Bu. Iya Bu, masan rumahnya di dekat masjid Bu. Disuruh Mbak. Ya udah. Habis sholat balik lagi ya, kalau belum selesai. Iya Bu. Sudah? Nah, selanjutnya ada pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Ini yang tadi ya, SM Kartosuwiryo. Dia ini berada di Jawa Barat. Kartosuwiryo ini dulunya adalah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau disingkat PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya, yaitu untuk mendirikan negara Islam. Nah, kalau yang sebelumnya itu pemberontakan PKI, dia ingin menjadikan negara kita sebagai negara komunis, tidak beragama. Kalau yang ini, dia ingin menjadikan negara kita sebagai negara Islam. Nah, salah satu keputusan Renville yaitu pasukan RI di daerah yang di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai oleh RI. Akhirnya divisi Siliwangi ini dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, Kartosuwiryo dan laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah menolak untuk pindah dan malah mereka ini membentuk sebuah pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII. Ia pun memimpin pasukan TII ini untuk melawan Belanda dan kemudian mereka ini merebut daerah Jawa Barat dari Belanda. Namun bukannya untuk pemerintah, mereka ini malah memperjuangkan cita-citanya, yaitu untuk merealisasikan membuat negara yang beragama Islam atau negara Islam Darul Islam DI, ya Darul Islam DI. Kemudian didukung oleh tentaranya tadi, yaitu Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat pada Agustus 1948. Tadi di Jawa Barat kan, sekarang ini di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, tokohnya ada Amir Fatah. Awal kasus pemberontakan ini mirip dengan pemberontakan DI-TII yang ada di Jawa Barat, di mana akibat persetujuan Renville, daerah Pekalongan, Brebes, dan Tegal ditinggalkan oleh TNI. Nah, Amir Fatah pun beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih. Tidak mau di TNI-kan ini maksudnya tidak mau bergabung dengan TNI ya, mereka membentuk tentara sendiri kan tadi. Nah, saat pasukan TNI kembali ke wilayah tersebut, Amir Fatah ini membuat kesepakatan dengan TNI dan bahkan dia ini diangkat menjadi koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun, ketegangan itu sering terjadi antara Amir Fatah dengan pasukan TNI. Akhirnya, Amir Fatah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo yang tadi, yang di Jawa Barat tadi. Dia itu mengutus seseorang untuk mendatanginya dan kemudian mengangkat si Amir Fatah ini menjadi Panglima TII Jawa Tengah. Jadi di sini dia memberontak karena dia diiming-imingi akan menjadikan Panglima TII di Jawa Tengah. Kalau dia ikut dengan si Kartosuwiryo tadi.
Amir Fatah bahkan ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Nah, dia udah memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah tadi. Berarti dia udah benar-benar ikut sama si Kartosuwiryo. Sejak saat itu terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fatah dan juga dengan pasukan TNI. Perlawanan Amir Fatah tidak berlangsung lama karena kurangnya dukungan dari penduduk dan membuat perlawanannya cepat berakhir. Pada Desember 1951, Amir Fatah kemudian menyerah dan setelah tertangkap, ia diizinkan meninggalkan Indonesia dan memilih menetap tinggal di Korea Selatan. Gimana? Terlalu cepat? Terlalu cepat. Tidak. Bu. Bukan. Dari Jawa Tengah, sekarang kita ke Sulawesi Selatan. Masih pemberontakan yang sama, tapi ini di daerah Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan ini ada tokohnya yaitu namanya Kahar Muzakar. Abdul Kahar Muzakar atau Abdul Kahar Muzakar, nah ini namanya ya, tulisan ejaannya beda, adalah seorang pemberontak negara yang sempat menjadi kesayangan Soekarno. Kahar Muzakar ini menjadi seorang pelindung Bung Karno dari serangan Jepang. Tokoh Kahar Muzakar sendiri pada masa perang kemerdekaan, ia pernah berjuang di Jawa, bahkan ia menjadi komandan Komando Grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Jadi ia dulunya adalah seorang pejuang yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada awalnya pemberontakan di Sulawesi Selatan ini disebabkan oleh ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik Indonesia. Ibu belum, Bu. Yang tadi ketinggalan. Belum screenshot. Sebentar, belum muncul, Bu. Itu gimana? Bentar. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Makasih, Bu. Pada tahun 1949, Kahar Muzakar ini ditugaskan ke daerah asalnya, yaitu ke Sulawesi Selatan tadi, untuk membantu menyelesaikan persoalan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Namun, Kahar Muzakar malah menuntut kepada Panglima Tentara Indonesia Timur agar KGSS ini bukan dibubarkan, melainkan agar seluruh KGSS ini dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Jadi dia ini dikirim untuk membasmi Komando Gerilya Sulawesi Selatan tadi, tapi dia datang ke sana bukannya membasmi atau membubarkan, malah dia ikut bergabung dengan KGSS. Tuntutan ini langsung ditolak oleh pemerintah dan Kahar Muzakar pun memilih memberontak karena tidak diikuti oleh pemerintah tadi, dan kemudian selama masa pemberontakannya, Kahar Muzakar ini pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Jadi dia bergabung pada tanggal 7 Agustus itu bergabung dengan negara Islam yang dibentuk oleh Kartosuwiryo tadi.
Penumpasan pemberontakan ini berlangsung begitu lama hingga tahun 1965. Jadi hampir 12 tahun dia memberontak dan tentara Indonesia nggak bisa tuh menghalangi dia. Akhirnya, pada tahun 1965, Kahar Muzakar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, kemudian ada pemberontakan DITI yang di Kalimantan Selatan. Tokohnya ada Ibnu Hajar. Pemberontakan ini bermula pada saat Angkatan Laut Republik Indonesia atau yang disingkat ALRI Divisi 4 sebagai pasukan utama Indonesia dalam menumpas Belanda tumbuh menjadi lebih kuat dan berpengaruh di wilayah itu. Namun, ketika penataan ketentaraan Kalimantan Selatan dilakukan di Jawa, banyak dari anggota ALRI ini yang kecewa karena mereka mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di antara para pemberontak itu ada salah seorang mantan anggota ALRI Divisi 4, yaitu Ibnu Hajar. Dikenal dengan figur berwatak keras, ia berhasil mengumpulkan pengikut yang juga kecewa terhadap pemerintah. Nah, dia mengumpulkan teman-temannya yang kecewa terhadap pemerintah. Kerusuhan pun terjadi, berbagai penyelesaian damai dicoba dilakukan pemerintah, namun terus saja gagal. Bu, belum Bu. Yang tadi belum sempat Bu. Yang tadi belum sempat Bu. Nih, Jangan cepet-cepet Bu. Udah Mi Bu. sudah? Sudah, Bu. Iya, tadi belum, Bu. Yang mana? Yang sebelum ini tadi. Yang ini? Yang Kalimantan tuh loh, Bu. Yang pertama. Ini ya yang pertama. Ya. Yang terakhirnya belum tuh, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Bu, udah, Bu. Lanjut, Bu. Gaskan, Bu. Nah, akhirnya pada tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITII, Kartosuwiryo. Nah, dia juga bergabung sama Kartosuwiryo tadi, yang menawarkan kepadanya jabatan menjadi seorang Panglima TII di Kalimantan. Kemudian, konflik dengan tentara Republik pun terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun. Akhirnya pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah dan ia dijatuhi hukuman mati. Sudah?
Sudah ya? Ya. Selanjutnya, yang terakhir ini ada pemberontakan DITII di Aceh. Tokohnya yaitu Daud Bereh. Paling depan. Sate. Nah, pemicu pecahnya pemberontakan di Aceh adalah ketika pada tahun 1950, pemerintah menetapkan wilayah Aceh ini sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Aceh ini nggak mau gabung sama Provinsi Sumatera Utara. Nah, para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA menolak hal ini. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini yaitu adalah Daud Bereh ini. Pemerintah berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri M. Natsir, bahkan Soekarno pun sudah menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1953 Sudah tadi apa? Aku juga udah. Ibu ketinggalan. Belum. Itu sate jualan di mana itu? Bar. Sudah Bu, makasih. sudah. Akhirnya, pada tahun 1953, setelah Daud Bereh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo tadi. Konflik antara pengikut Daud Bereh dengan tentara RI pun berlangsung selama beberapa tahun. Sebelum akhirnya pemerintah menyetujui dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Dan Daud Bereh pun mendapatkan pengampunan. Jadi ini beda sendiri ya, kalau yang lain ditembak mati atau ditangkap terus dijatuhi hukuman mati. Kalau Daud Bereh ini diampuni. Yang tadi udah ya? Akhirnya, pemerintah menjalankan operasi Pagar Betis, di mana tentara pemerintah juga menyertakan masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITII berada. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung pada pasukan DITII. Melalui operasi ini pula, Kartosuwiryo akhirnya berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITII Kartosuwiryo. Sampai sini udah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, untuk materi pemberontakan G30 SPK ini, materinya lumayan banyak, jadi kita sambung minggu depan ya. Tapi nggak lewat Zoom. Iya, Bu. Terus lewat apa, Bu? Lewat Ya. classroom? Bu, Ya, lewat mana? Lewat classroom. Bu. Ada kan sudah grupnya? Ada, Bu, ada. Udah, untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Tidak ada, Bu.
Tidak ada, Bu. Tidak. Ibu nanti minta PowerPoint-nya ini bisa kan, Bu? Ya, nanti Ibu share di classroom ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Gak ada yang ditanyakan lagi? Kode classroom-nya, Bu. Ya, Tidak ada, Ibu. Kode kodenya classroom-nya, Bu. kodenya ada udah. Coba tanya teman sekelasnya ya. Semuanya udah masuk. bagi dia, Bu. Masa nggak mau? Iya, Bu. Ya udah deh. Kalau gitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Iya, Bu. Bu. Ya. Udah Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sate.